1 juta. Lebih murah ke Lebih Batam ya? murah. Karena jatuhnya udah luar negeri yo, itu pasti AirAsia tuh. Ini Lion nih. Yang tadi Batam, Batik. Ah udah. Garuda apa? Yang tadi Singapura. Singapura, Garuda masih ada nggak sih? Enggak semua rute. Lion, Scoot. Lion ada. Oh, ini anjir transit. Transit dari Lah transit enggak tahu di mana. transit dulu baru ke sana gitu. Iya, ini satu hari. Berapa lama yuk? 1 hari 8 jam. Yah. Paling bentar 19 jam. Hah? Transit juga. 8 jam? Kata lu 8 jam. Enggak, 19 jam paling sebentar. Tadi 8 jam apaan? 1 hari 8 jam. 1 hari 8 jam. 24 tambah 8 berapa? 32. Fortnite la babaji. Babaje. Action. Kenapa gitu bangsat? Ngeri banget kita ya. Sekarang ada asap-asap begini. Yoi. Pakai ini Asap. yang di panggung-panggung gitu apa sih namanya? Asapnya BTW alami kita. Alami. Lagi Hari ada bahasa bedut kita dut. bahas yang dibilang santai. Enggak juga ya. Enggak juga serius ya. Ya lumayan sih. Standar-standar aja karena yang kemarin sudah terlalu Iya. parah. Agak sedikit toksik ya. Nah, maka itu Iya. kita akan membahas Kita membahas toxic verbal toxic verbal. di ini ya, di Aduh, Khususin. Iya. Dikhususin ke Verbal. verbal. Bukan di internet, bukan di digital, bukan di chat. Toxic Yoi. verbal. Apa sih toxic verbal tuh? Toxic verbal. Toxic verbal itu yang gue tahu ya, keluar omongan-omongan kasar yang keluar dari Mulut. mulut. Berarti secara langsung bad words gitu ya. Iya, iya. Bad words kayak misalkan ya lu gondok terus kayak yang toxic aja orang tahu lah kalau nge-toxic kata-kata apa aja yang keluar lah. Kata kasar. Toxic. Dan karena kita ngebahas toxic verbal hari ini, maka kita gak bakal ngomong toxic hari ini. Kita men-challenge diri kita untuk Yoi. tidak keceplosan untuk mengeluarkan kata-kata bad words. Video ini aja. Video ini sisanya boblok dar. Iya, udah. Dari pagi sih udah. Ngomongin masalah toxic verbal. Hmm. Kalau kita mah ngelihatnya kenapa ya zaman sekarang tuh orang tuh kayak mudah banget buat ngomong bad words gitu. Kayak Iya. gampang banget kayaknya. Banyak yang bilang kalau omongan kasar Iya, omongan kasar. itu juga quote-unquote. adalah sebuah bentuk ekspresi dari dia. Bentuk ekspresi. Kesel, Ya. seneng, sedih, emosi. Oh, iya. Bentuk seneng. emosi. Bahkan seneng aja sampai ada bad Iya. words walaupun maksudnya bukan emang ke arah bad words, bukan untuk Iya. mengumpat untuk ngata-ngatain, tapi emang kayak Bahagia banget seneng lah. banget gue. Aku senang sekali. Tidak boleh dong. Challenge. Kalau misalkan ngeliat dari ekspresi ya, berarti emang lagi juga kita sebenarnya nih dibilang sering ngomong bad words juga, iya nggak sadar nggak juga sih. Jadi ya gimana? Kalau udah bentuk ekspresi ya kayak ngerespon aja kayak misalkan kaget aja kalau gue misalnya tiba-tiba diculot di kaki kayak wah pasti kan yang luar langsung Lu gitu ya? kata-kata kayak gitu. Iya biasanya kalau kaget jelas. Kalau lagi sendiri biasanya gue Kalau gue sih kaget. Astagfirullahaladzim. mana mungkin selimut Orang- mungkin anjing. Orang kayak gitu lu nggak percaya lu, itu kan udah seharusnya. Allah Oh, Akbar. iya benar ya harus Masya gitu. Allah. Iya Pak. Harus sebenarnya kayak gitu. Iya, Refleksnya harusnya. tuh kalau kaget astagfirullah gitu. Cuma karena kebiasaan sehari-hari, kadang kayak gitu, kadang tidak. Tidak. Ya harus diakui. Jadi keseharian. Jadi Jujur aja ya, gue keseharian ya kayak gitu juga. tapi kalau Kenapa ya? gue sih pribadi lebih ke mengumpat aja sih, ngomong Sama, sendiri, iya, ngumpat. sendiri, nggak ngomong ke orang lain, nggak kayak nggak kayak gitu, kayak misalkan ya gitu tuh, nggak kayak gue ngata-ngatain orang, nggak, tapi emang ngomong sendiri aja, kayak ada kejadian di hidup kita yang keadaannya tuh kayak nggak terlalu bisa dijelasin, akhirnya gondok, kesel, nah itu kayak gitu sih, kagak. Biasanya lagi main game, Iya, atau lagi ngerjain sesuatu terus gemes kayak nggak bisa, nggak kelar nih. Apaan sih gitu, kayak gitu. Makanya kalau ngomongin bad words ya nggak jauh-jauh dari gimana reaksi orang terhadap itu ya.
dampak kayak gitu kayak Iya benar. kayak kita kan ngomong sendiri nih. Iya. Kalau misalnya ada orang yang merasa terganggu tuh ya gimana ya kan, ini kita ngomong sendiri Di tempat umum ya tempat apalagi. umum. Sering juga kan tempat umum kayak misalkan lagi jalan di suatu mall gitu misalnya, terus ada yang ketinggalan nih dari gua, misalnya ketinggalan di toilet, terus gua ngomong sendiri, ah bla 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 banget gua kayak gitu. Terus gitu gua ngomong sendiri padahal lu, tapi ntar biasanya ada orangnya aja yang kayak Ah. sih gitu. Teledor banget aku. Nah, aku teledor sekali. Iya teledor banget aku. Aku nggak boleh gini terus. Tapi kalau dampak bad words kan karena itu adalah sebuah bentuk ekspresi ya. Kita kan nggak bisa mengontrol respon orang lain. Ya. Gimana kalau respon dampak bad words ke anak kecil gitu? Iya Anak Pak. kecil. Anak-anak kecil Itu tuh udah biasanya ya niru apa yang dilihat. Iya kan. Itu anak kecil. Terutama begitu. sekarang ya di zaman digital apa Zaman digital. Banyak kok yang umur 4 tahun, 5 tahun. Enggak, 4 tahun. Hah? 4 tahun belum bisa ngomong, Cuk. 4 tahun udah bisa ngomong dong. Dia nonton YouTube, orang main game aja udah seneng. Terus yang dilihat ngomong kotor kayak diikutin. Ada contohnya adanya temen gua. Berapa tahun? Berapa tahun adil? Abangnya di sini. Iya, itu aja ngelihat yang kayak gitu terus dipraktekin di rumah. Gue sebagai orang anjir buset. Udah udah omongan udah cukup ini, Pak. Cukup dewasa. Cukup dewasa ya. Iya. Tapi yang mau gimana lagi ya? Yang bikin Tapi- yang bikin konten, yang bikin video juga ya konten gue emang begini. Iya. Mau gimana? Masa gue yang harus ini banyak banget soalnya kan Iya. yang nonton gue gak bisa ngefilter. Tapi kalau itu kan lebih ke pengaruh sosmed kan, ke toxic Iya, sosmed. pengaruh sosmed. Kalau misalkan toxic verbal itu Kalau yang secara iya, langsung ya. kalau secara langsung kayak ke anak-anak, semua orang yang seumuran kita kayak tahu tempat sih anjing. Iya, iya. Iya masa, tapi pernah sih gue ada gondok gitu sama bocah, kagak jelas banget kelakuannya. Kayak, tapi gue mau ngumpat ujung-ujungnya, nggak gue katain tuh depan cocot anak-anak Iya. kecil, nggak gue katain, gue ngumpat, iya, gondok gitu keluar gitu. Karena ya balik lagi kalau anak kecil yang nggak jauh-jauh dari niru yang tua, gitu, nggak jauh-jauh, makanya pengaruh sosmed kalau anak kecil tuh lebih kenceng. Kalau lebih ke ngomong toxic verbal tuh kayak enggak Iya, sih iya. kayak gini. Kayak orang-orang yang seumuran kita juga mungkin lebih gampang ngomong kasar Iya, ke kalau sekitar. seumuran. Ke lingkungan yang sekitarnya adalah yang seumuran Iya, ada yang seumuran. atau di atas atau di bawah kita sedikit. Iya, benar. Kalau di lingkungan yang orang-orang tua, misalnya ketemu orang tua pada ngumpul, terus dia di situ ya kayaknya sih nggak bakal ngomong gitu sih. Iya, tahu sopan santun Iya. ya, tahu sopan Gua juga- santun. Gue juga kalau gue sehari-hari omongan ya ngumpat-ngumpat. Iya, ngumpat aja, suka ngomong ngumpat-ngumpat. sendiri. Cuma pas Ngomong lagi sendiri. ada pak di gua, ada tetangga gua, kayak ya udah sopan aja. Iya, udah Tahu tempat aja lah. tahu tempat lebih ke Tahu tempat sih. aja. Tapi kalau misalkan selama ini sih kayak ada nggak ya kalau misalkan orang yang kayak nih nggak tahu teman-teman nih kalau misalkan dia lagi kumpul keluarga gitu, Iya. kayak gondok keceplosan gitu mulutnya sampai jadi keceplosan gimana? Ini keceplosan sama latah beda tipis kadang. Kalau latah ada orang ngomong A, dia ikut A gitu. Itu gak sih? Enggak juga. Gue Oh, iya. pernah ngerjain orang latah. Ngomong apaan aja yang dilatah, misalnya kayak dijewer tiba-tiba gitu, terus dia kayak tiba-tiba Oh wah iya. kata-katanya. Reaksinya kalau latah. Kalau keceplosan tuh lebih kayak kaget. Ini juga keceplosan. Nggak kayak gitu loh. Tapi untungnya ya selama ini pas ketemu di kumpul-kumpul orang tua gitu terus ada anak muda ya tahu tempat sih udah. Kalau anak muda sih tahu tempat. Iya. Biasanya tuh anak kecil justru yang ngikut-ngikut dari sore tadi pas ketemu orang tua Heeh. dar dikeluarin semuanya karena dia belum tahu itu benar apa enggak. Iya, gue liatnya begini. Iya, Ya udah omongin aja. Mau lihat dari mana aja, dari YouTube, dari orang sekitar, dari mana aja. Ya kayak gitu. Soalnya kalau ngelihat toxic verbal ya, di kehidupan sehari-hari mah, gue sih kebetulan di lingkungan gue tuh jarang ada orang yang toxic ke orang lain gitu. Kayak misalkan ada orang nih gondok terus akhirnya di keluar semua tuh Wah. bad words ke dia tuh, kebun binatang semua keluar dimaki-maki. Maki-maki Nggak itu ada sih, parah sih itu. untungnya sih nggak ada. Tapi cuman mungkin di luar sana kayaknya ada sih yang kayak gitu ya. Cuman parah sih kalau gitu. Ada sih kayaknya. Jatuhnya kayaknya
bener-bener kesel banget atau emang dianya aja Nggak bisa nahan emosi loh ya. cocot emosinya dari bentuk Nggak bisa ketahan. toxic verbal ya. Kalau misalkan ada orang toxic nih, cara menentukan itu tahu tempat kan tadi di sekitar gitu. Iya. Di sekitar lah. Kalau misalkan orang tersebut keceplosan tapi bentuk toxic verbalnya itu ke Kenapa? aduh sebenarnya di gue kayak toxic verbal tapi ke orang yang seharusnya tidak mendengar. Kayak Siapa? misalkan toxic verbal di tempat-tempat horor, di tempat-tempat angker. Kalau nggak toxic verbal di rumah sakit. Tempat-tempat yang Seharusnya tempat ya, iya, bukan tempat lingkungan. bukan lingkungan, tempat. Ya, Itu rumah sakit. Kantor polisi? kantor polisi, iya, bro. kantor polisi boleh. Kantor polisi. Tolong sih kalau ada yang ngomong bacot gitu. Tempat-tempat misalnya lagi naik gunung. Di gunung, tempat-tempat Biasanya yang kan ada mati. di sini sopan ya Sopan, gitu. iya. Ya, itu gimana ya? Apakah orang-orang sana tahu tempat, tahu situasi, tahu sikon atau enggak juga? Waduh, Soalnya mungkin harusnya sih tahu sih. tahu sih. Soalnya ya Gue kita yakin orang-orang udah kalau misalnya di tempat-tempat itu formal nggak sih itu? Tempat Gimana? bukan formal ya, apa ya bahasanya? Ya kayak rumah sakit, kantor polisi, fasilitas umum lah jatuhnya. sekolah tapi di ruang guru. Kalau Sisi sekolah goblok di ruang anjing. kelas mah ya teman biasa, Iya, ruang guru iya. udah beda lagi. Beda lagi. Itu harusnya ya mereka udah sadar sendiri sih. Cuma kalau yang di Kayak di tempat-tempat sakral, gitu ya. tempat-tempat yang udah punya adat tersendiri Iya, itu, sendiri itu sebenarnya. itu lebih ke ya lu ini bukan tempat lu yang biasanya gitu loh. Iya, nggak usah. Lu tuh pendatang. Lempar. Jangan semuanya sendiri gitu. Iya. Emang tapi ini sebenarnya kita pengalaman ngeliat ini aja sih, ngeliat kayak video-video orang ke YouTube gitu kayak udah ngasih tahu kemana-mana nanti pas dia keceplosan biasanya kena batunya gitu, kena sialnya atau kemana. Oh iya. Sering iya. kayak misalkan di sini jangan ngomong ini ya, jangan Ini ngebahas ya ini. yang tempat yang udah ada. Tempat-tempat yang udah penuh gitu jangan dibahas gini-gini nanti kalau misalkan kelepasan lu kenapa-napa gitu. Udah diingetin. Iya, soalnya kebetulan sekitar orang-orang teman-teman saya itu kadang suka kelepasan sulit ditahan. Semrawut mulutnya. Sulit banget udah. Iya. Sulit banget kayak dar buset. Konteksnya ya ngelucu. Iya, kalau kita ngeliatnya ngelucu. Ngelucu atau yang ngeledek gitu doang. Nggak serius. Makanya kalau misalkan kita ngelihat orang yang sering pakai bad words itu gimana ya kalau kita menilainya? Untuk kita nih, kita sendiri nih, misalnya ketemu nih sama anak cowok, kalau nggak cewek, seumuran, umur 20-an, nggak kenal, tapi dia sama teman-teman, hahaha, dari keluar semua tuh. Kalau kita ngeliat gimana ya? Kalau apakah masih bisa tuh kita ngelihat judge orang dari apa tutur kata yang dikeluarkan gitu? nggak bisa sih. Nggak bisa ya kalau gitu. Nggak bisa sih. Cuman mungkin ya karena lu nggak kenal dia siapa. Mungkin. Iya kan? First impressionnya jadi buruk. Iya, misal lu nggak kenal dia siapa, terus tiba-tiba di depan muka lu, di depannya lu lagi nongkrong sama temen lu, dia juga nongkrong sama temen dia. Iya gitu. Circle-nya kayak ngomong keluar yang semua. Ya umpatan-umpatan yang itu entah cowok atau cewek jadi kayak set itu banget sih. Cuma ya gua agak gimana ya karena tongkrongan gua kadang kayak gitu juga. Iya. Terus cuman gua kayak anjir. Iya. Set ini kalau didengar orang kacau. Iya, kalau denger orang kacau. Gila lu ngomong kayak gitu teriak. Cuman teriak lagi. Biasanya reaksi gue tuh kayak buset bang ngomongin kayak gitu sampai kenceng banget. Iya, gak usah volumenya nggak usah digedein. Iya. Kalau gue sih bener sih, gue nggak setuju karena menurut gue kita kalau udah mau menilai orang tuh variabel banyak banget nggak bisa dinilai dari tutur katanya. Nggak bisa dari mulut doang. Bisa. Kenapa kayak gitu? Karena gue pribadi kalau misalkan lu nilai orang-orang kayak yang suka mengumpat atau siapa itu enggak juga, itu cuma kayak bentuk ekspresi kesel gondok aja, dan kebetulan emang orang itu kesel mulu jadi makanya keluar terus kan, bukan berarti dia emang kayak wah ini mah nggak pernah diajarin sama orang tuanya ada teman. Wah enggak bro, nggak juga nggak gitu bro. Emang ada yang aja. dia di depan orang tuanya ya sopan ya sopan aja ya, maksudnya kan ya orang tua ya emang kayaknya, kecuali pas udah mau tongkrongan beda lagi. Udah beda lagi, udah tahu tempat. Kalau misalkan di rumah dia sopan, kalau misalkan di sama teman-teman baru tuh keluar semua tuh. Iya. Nggak ada tuh kayak misalkan di rumah, tergantung juga sih. Tapi lu pernah denger, gue tuh pernah waktu itu. Ini bener nih, gue nonton talk show-nya
Regen sama Indra Jegel itu ngewawancarain Sule sama anak yang pertama yang kecil. Anak yang kecil siapa? Adiknya. Yang cowok itu, Iya, tahu siapa? gue pernah lihat. Iya. Gak tahu gue. Kata Sule gini, siapa namanya? Sulit. Enggak tahu. Suli siapa ya? Bukan. Pokoknya Anaknya lah. iya kata Sule bilang ke Indra Jegel sama Regen, Pak ini mah dia mah kayak gini di sini doang. Kalau di rumah tuh misalkan nih, kata Sule, gue tuh lagi ngegimbal nih, terus nanya, bagus nggak? Kata anaknya, anjing. Masa ngomong anjing ke orang tua? Dicontoh, tergantung juga. Tapi ya itu menurut gue itu walaupun diplesetin udah bad sih menurut gue. Tapi balik lagi ke orang tua masing-masing kalau misalnya enjoy gimana. Iya, kadang gue juga pernah denger juga temen gue kayak, gue mah sama orang tua gue nyantai, Iya. orang tua gue juga gitu ya, gue orang tua gue ya biasa aja. Ya tapi batas respect orang beda-beda kayaknya sih. Iya, itu emang ya berarti emang keluarga adatnya mereka sendiri ya udah kayak gitu. Ya udah, gimana, kita nggak bisa komen apa-apa. Iya, Nggak apa-apa juga karena mereka emang kayak gitu. Iya, nggak bisa dijudge sih Iya, kayak gitu. kita nggak bisa ngejudge anjir keluarga gitu banget. Ya nggak Enggak. bisa, emang keluarga dia kayak gitu. Keluarga gitu banget yang tadi gue ceritain. Anjing keluarga gitu banget ngejudge. Tapi aman enak-enak aja hidupnya gitu. Iya, Gak apa-apa. tentram aja. Nggak ada urusan. Nggak bisa Pasti dijudge deh. nggak bisa dijudge. Dan Gitu. lain kali kayaknya kita variabel ngejudge orang tuh harus Iya. kompleks. Mm-mm. Nggak bisa kayak cuma dengar dari tutur kata omongannya gitu. Iya. Tapi ya kalau misalkan first impression kalian nih yang lihat orang baru itu cuma dari tutur kata dia ke teman sebayanya, teman satu circle, Iya. nggak bisa. Kayak lu tuh harus beneran ngobrol. Tapi kalau kan emang teman-teman nih ketemu orang baru, tuh teman orang baru yang kasar, aneh, pukulnya pale. Ketemu tempat tiba-tiba, ya udah mager apaan sih? Iya. Gue gak ngapa-ngapain, kenapa tuh dulu ngomel? Teman baru. Terus, Baru first impression gitu. Besoknya ngomong ke circle lu, besok nggak usah diajak. Ya aduh. Lagian orang mana yang ketemu orang baru udah Biasanya. udah toxic ya. Biasanya pengen mengakrabkan diri lah kayak Oh, sosik. so asik, Oh. so akrab. Cuma ya orang kan Oh, caranya beda-beda. Kalau kita main, kalau gue enjoy. Kalau ada orang ketemu baru gue toxic paling gue apaan sih? Gue kayak why aja sih. Gue enjoy kagak salty gue, kagak bawa hati, nggak biasa aja gue. Gue juga kalau gue sih paling diam doang. Gue juga Iya sih. gue nggak biasa kalau sama orang baru. Kalau misalnya orang lagi juga kenapa ya orang ada yang kayak gitu gak kepikiran aja di kitanya. Baru ketemu orang baru. Iya, Ya. baru ketemu orang baru gak kepikiran aja. Tapi kalau itu beda lagi kalau misalkan lu nih, misal mau ngelamar kerja, Iya, ngantri kan, iya. misal nunggu dipanggil gitu. Sebelah lu kan pasti ngelamar juga dong, ngobrol. Nggak mungkin dong kayak gitu. Tidak mungkin dong, hei. Iya dong, dari attitude itu udah nggak kelihatan. Udah pasti. Tapi belum tentu. Attitude Anda kurang. Siapa tahu dia cuma sama temen yang ngelamar dong kayak gitu. Tapi kalau pas keluar interview keterima gimana? Iya, lu ngelamar gitu, bahasa udah kasar gini. Ternyata pas lu diterima, lah Iya, senior gua. HRD-nya keluar ternyata. Ternyata dia cuma pura-pura jadi ini. Iya, HRD-nya keluar ternyata. Nih contoh nih pelamar kerja yang baik. Attitude bagus ya. Ngomong-ngomong nih keponakan saya ya. Dalam ya. Udah daripada bahas sana-sana, udah cukup kita nggak bahas toxic verbal sebenarnya. Sebenarnya dari tadi Pak, yang bikin pengen ngumpat-ngumpat juga. Iya motor. Udah banyak banget itu, udah berisik banget. Mosu. Apa tuh? Motor sulap. Kan kita ngomong challenge ya, akhirnya kita. Iya. Kayaknya nggak ada tadi sih, nggak ada yang Lagi enggak benar ya. Kenapa ini gua nggak ada masalah sama yang suka motor otomotif, yang suka modif motor. Nggak ada apa-apa. Justru kalau emang keren ya keren, kalau biasa, kalau kurang ya kurang. Tapi kenapa lu motor yang nggak seharusnya dikasih knalpot wrong itu digebir di tempat yang kita lagi di warkop. Di warkop pinggir jalan dong. Motor biasa tiba-tiba di jalan. Apaan sih? Dia tuh selalu caper di tempat berpotensi yang bisa diliatin. Capernya tuh kenapa? Mau diliatin nih orang ngeliat dong. Iya, ngeliat tuh gondok. Kesana buruk ya? Iya, justru caper Anda jelek. Orang bukannya, keren nih. Enggak. Ih, jatuh ya lu. Nah, hati-hati makanya. Mau diduain ya? Mau diduain orang ya? Bener. Orang ya, gue mah ya udah kayak anjir apaan sih? Tapi kalau enak di kuping ya.
kayak gitu tuh di tempat di sirkuit, di trek-trek yang udah biasa buat ngetes motor, jalan raya, siang-siang bolong, ya Allah ngeganggu Pak. Mohon Ngeganggu maaf orang nih, sih. ngeganggu. Mohon maaf nih. Jatuhnya orang pengen ngumpat juga yang tadinya nggak Iya, ngumpat. jadi gondok. Lagi ngobrol tiba-tiba brong gitu kan. Iya. Aduh, Cuk. iya. Udah kerja udah pasti cuk gitu, udah pasti ada Iya ini Pak. gua. Udah kali apa yang kita bisa bahas toxic verbal? Nggak ada lagi gitu. Iya nggak ada lagi. Lalu gitu buat teman-teman terserah kalau mau toxic verbal bebas, tapi intinya tahu tempat. Toxicon. Kalau sama teman-teman nggak apa-apa, kalau sama teman Iya. sebaya nggak apa-apa. Tapi kalau sama orang tua dan juga jangan depan anak kecil deh. Anak bahaya deh. kecil. Nah, kalau misal punya adik, ngeliat, wah tontonannya begini, toksik sekali. Nah, Diganti, ya misal lu suka main game, ya cari channel game lain yang Iya, bersahabat. family friendly. Family friendly. Dan Banyak kok di luar sana. walaupun konten kemarin kita toxic, itu juga jadi tonton pada kecil. Buat itu 18 ke atas. Enggak, 14 dah. 14 dah, 14. Anak 14 kecil ke ngapain atas. nonton kita? Iya, coba tahu muncul rekomendasi kan gak ada yang tahu. Tapi gue topi nonton dulu kali. Enggak, Pak. Udahlah, closing. Ya. See you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan share ke teman-teman Iya. Anda. Lupa perkenalan diri. Gua inget, cuma lu ngomong mulu. Lupa mulu. Gua Lu inget nggak awal apa akhir? dari awal, ya si bangsat ngomong mulu lagi. Lupa gua. Tiba-tiba gue potong di tengah, jelek nanti. Ya udahlah. Kita gak bakal ngomong toksik hari ini. Pak, gimana pendapat Bapak tentang 3 periode, Pak? Itu anunya tuh. Goblok anjing.